Buat para atlet ya gue kasih pesan ya, selain jauhin narkoba, jauhin rokok, jauhin narkoba, jauhin juga cewek-cewek selebgram ya. Itu pantangan yang paling berat. Ya. Ada kok Bika jadi wali kota Tangsel. Oh iya? Iya. Siapa bang? Ada. Oh, yang toko handphone itu? Marcel. Ya. Bagus. Buat Marcel, tolong belajar dari pengalaman. Yang nonton bokep aja cuma 16%, apalagi yang beli ya. Action. Action. Bang, action bang. Ntar lagi ngecek. Bang udah mulai bang. Ntar dulu lagi ngecek head speech-nya ke Henry Satrio nih. Indonesia masuk round 3. Politik bang, belajar bang. Udah mulai. Sekarang tamunya bukan Andre. Aman lo. Aman. Udah gak usah takut kalau sekarang. Kalau minggu lalu episode yang ada Andre-nya kan ya terserah lah mau dibolak-balik. Kita ngomongin polisi. Kalau ini kita ngomongin syarat masuk ke politik. Oke. Apakah disabilitas bisa masuk ke politik juga atau enggak? Bisa. Ada gak sih anggota DPR disabilitas sekarang? Ada men. Ada? Berapa persen jumlahnya? Ya, nggak tahu tapi ada lah. Lebih dari total anggota DPR berapa? 500? 500 500 yang main judi online. Kalau ditanya tuh jawab. Jawab. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Kata Pak Menteri sih gitu sih. Ada tuh katanya pegawai Kominfo ya. Main judi online juga, iya. Iya. Karena kan mungkin itu tapi ya rame ya. Nggak, maksud gue gini loh. Kalau mau memberantas mah memberantas aja gitu. Iya. Tapi Ini ntar gue berantas ya. Ini ntar gue bikin satgas ya. Wah gue berantas loh kayak ngancem gue belain bapak gue loh ya. Gue belain bapak gue ya. Berantas mah berantas aja. Berantas aja gitu. Tapi gue mengerti sih kenapa PNS. Apa gitu. Kenapa PNS atau itu main judi online. Karena PNS itu gajinya dikali 12. Kalau slot kan dikali 100. Itu yang main judi online men. Iya. Yang main judi online tuh yang ketahuan kan suruh kerja di IKN men. Kenapa di IKN? Supaya dia fokus perhatiannya. Dan melupakan. Itu kayak rehabilitasi judi online lah. IKN jadi tempat rehab. Lu yang ngomong gitu loh tadi lo. Lu yang ngomong kayak gitu loh tadi lo. Karena di IKN kan masih pembangunan jadi biar fokus. Nah ya kan? itu bukan IKN yang gue maksud. Oh bukan. Memang tempat rehab. Tempat rehab judi online itu namanya IKN. Tapi bukan IKN itu. Bukan IKN yang terkenal itu bukan. Karena kalau gue lebih setuju kalau emang IKN juga jadi tempat rehab. Karena jangankan kali 100, cari air aja susah kan? Susah. Di sana kan? Iya. Lu emang udah pernah? Hah? Udah pernah ke sana? Ada YouTube. Kan gue gak perlu ke sana untuk mengetahui informasi di luar sana kan gak perlu bener. Gitu. Tapi bener gak sih lu udah pernah di IKN belum? Udah gue. Serius? Nggak, ini serius gak IKN? Oh belum. Gue penasaran di IKN tuh gimana? Tapi jadi gak menurut lo 17 Agustus di IKN? Ya demi mempertahankan agar tidak malu ya jadilah. Oh. Sedikit dah yang upacara. Saran buat pemerintah kalau pengen 17 Agustus di IKN daripada ngejar setoran ngebangun pakai green screen aja. Oh. Iya. Jadi seolah-olah di IKN. Sudah jadi. Padahal di Indonesia. Ya. Kecil itu kemungkinannya menurut gue sih jadi tuh. Kecil ya. Sekarang udah bulan apa ya? Juni ya? Masuk Juli ya. Berarti sebulan lagi loh. Enggak lagi pula terus bahasanya sama gitu loh. Apa? Misalnya ya deputi IKN yang baru tuh. Ya. Raja Juli. Ya. Tiba-tiba sama gitu bicaranya sama Menteri Investasi sama yang ngurusin IKN dulu gitu. Investor alhamdulillah sudah datang. Ya. Udahlah jangan ngomong-ngomong gitu lagi lah. Ya, kenyataannya kan nggak gitu ya. Ya lelah aja kita tuh. Iya, Gak usah capek begitulah. Udah nggak usah dibohong-bohongin rakyat ya. Capek gitu. Oke. Oke, kita langsung masuk aja di kelas politik kali ini. Kita akan bicara tentang apa sih syarat. Nah, lagi pula kalau IKN kan orang udah mau masuk topik orangnya udah nggak ada loh. Udah mau masuk topik loh tadi. Itu udah mau bridging ke bintang tamu loh ini. Itu IKN itu ya. Nanti tuh tinggal di mana tuh orang kalau habis upacara?
Ya hotel lah. Ya itu terusin dong. Oh, Jadi jangan terlalu bicara tentang IKN. Iya, Anda fokus sama situ. Oke, supaya kita bisa langsung bridging iya, ke oke. Sip, mantap. ke bintang tamu. Mantap. Oke, gue masuk. Jadi kita akan bahas Katanya mau ganti baju tadi enggak? Enggak, baju ini emang. Oke, enggak, ini sengaja gue pakai baju ini ya, ini buat Sadat dan Rangga Laksmana ya. Gue ada 3 episode pakai baju Erigo. Tolong ya di support ya. Sekarang gue ngerti kenapa gue nggak dapat endorsan, men. Kenapa? Karena gue disuruh sama si Rama nih ganti-ganti kostum. Ya gue ganti lagi gimana caranya gue Lah, lu main bukannya tiap pilpres emang ganti-ganti ya? Enggak, gua setia di nomor 2. Enak banget ya pakai. Oke, langsung aja kita bakal ngomongin bagaimana syarat masuk politik dan bagaimana peran disabilitas dalam dunia politik Indonesia. Ya. Dan ini yang akan bicara sesuai dengan topiknya. Langsung aja kita panggilin pemerintah kita. Kalau pemerintah kita kan nggak cacat, tapi cacat. Masuk aja. Terlalu bahaya tadi. Terlalu bahaya. Anggi. Anggi. Loh, kakinya mana, Ki? Oh, gue kira dilipat. Ya, kakinya kan sama kayak kepercayaan masyarakat, Bang. Apa tuh? Hilang. Ya. Lu berpikir aman di episode ini? Sama kayak waktu itu. yang bisa nyela dirinya aja gitu. Anggi, bagi yang belum tahu Anggi, mungkin gak main media sosial, Anggi ini adalah seorang stand up comedian. Dan lucu banget. Konten kreator. Konten kreator juga. Dengan keterbatasannya bisa naik gunung. Gunung apa terakhir? Terakhir kemarin naik Gunung Sumbing. Tahu gue tahu itu di Magelang. Bukan berarti karena lu disabilitas berarti naik gunungnya juga yang disabilitas ya? Enggak, Pak. Iya. Ada nama gunung ya? Gunung Sumbing. Kasih tau nih. Sumbing itu adalah nama gunung Jawa Tengah. Itu sebetulnya gunung kembar, men. Sebelahnya namanya Sindoro. Jadi kalau lo jalan terkena itu Gunung Sindoro dan Sumbing. Disitulah ya asal muasal kenapa anak SD kalau gambar gunung itu 2 gini. Itu karena Sindoro Sumbing sebelah kembar. Sindoro dan Sumbing itu. Oke. Bener gitu Gi ya? Bener. Iya, saya mau nanya. Tadi saya mau nanya itu bener. Jadi, Gi, udah berapa lama jadi konten kreator stand up comedian? Konten kreator dari 2019, tapi kalau stand up comedian tuh dari 2017. Dari 2017. Kenapa kalau kau pikiran bikin konten naik gunung? Karena naik gunung itu lebih bisa dapat perhatian orang dan lebih gampang lah untuk ngebangkitkan semangat disabilitas lainnya. Tapi gimana cara dapat perhatiannya, kan jauh, men, ke gunung kan kosong, sepi. Dia kan bikin konten. Ya, tapi kan di atas gunung nggak ada orang-orang. Gimana mau cara dapat perhatiannya? Konten Tarik perhatian itu misalnya di pasar. Kan Bang, banyak di sini orang. disabilitas 2 ya, Bang. Ya, satu otaknya. Apa gunanya gue pakai ini? Kan banyak yang pakai toga tapi cacat. Juga. Banyak, Bang. Masuk. Tapi Ki, Anggi ngomong sama gue, dia tertarik juga dengan politik. Bener, Bang. Kenapa lu tertarik dengan politik? Sebelum Hensat akan menjelaskan syarat masuk politik. Karena masih banyak disabilitas yang itu nggak diperhatikan sama pemerintah, Bang. Oke. Dan banyak juga kayak yayasan-yayasan dan bahkan kayak orang-orang yang peduli disabilitas, ternyata mereka bukan peduli tapi nunggangi, Bang. Oh, bukannya peduli disabilitas tapi lebih ke peduli keluarga sendiri ya? Iya, Bang. Jadi banyak juga yang nunggangi, Bang, kayak misalnya nyumbang foto bareng, gitu bukan? Bukan. Ada juga. Bukan. Enggak, itu maksudnya banyak, Bang. Jadi ada pertanyaan Anggi, Bang, nih. Apa persamaannya pemilu sama bantuan disabilitas? Apa nih? Persamaannya sama-sama 5 tahun sekali, Bang. Wow. Ya. Kijang satu. Gue pikir aman ya. Episode tadi Andre bahaya banget ya. Lebih bahaya. Tapi itu adalah gitu misalnya. Ya itu persamaan antara disabilitas dengan perubahan aturan. Oh, apa tuh? Ya itu tadi jawabannya. 5 tahun sekali juga. Aduh. Apa persamaannya Kaesang dan Anggi? Sama-sama gak bisa berdiri tanpa alat bantuan. Yeah!
dipotong bagus banget tuh tadi. Iya. Tapi muka lu aja. Suara gua tapi mukanya lu. Pas lu ketawa tadi tuh dipotong. Lu kasih kata-kata. Iya. Bahaya banget. Oke. Hensat. Bang. Ya. Apa sih syarat masuk ke politik? Maksudnya apakah partai politik menjadi Yang pertama salah satu? ya. Ya gue langsung ya kan. Langsung. Kan tadi udah pencet tombol kan langsung. Gak usah sampai selesai pertanyaan begitu pencet tombol kita langsung bisa jawab. Boleh. Memang aturannya begitu kan. Iya. Terutama dalam cara cermat. Apalagi kita ngomong mulu lo, Ensat udah kayak pejabat. Ya tadi gimana? Oh ya. Syarat masuk. Jadi gini, dalam politik itu sebetulnya mau tidak mau suka atau tidak suka semua manusia itu berpolitik. Pada saat seorang individu menginginkan kekuasaan atau memiliki kepentingan terhadap sesuatu, dia itu berpolitik. Oh, tanpa masuk ke partai politik? Tanpa masuk ke partai politik itu tujuannya memang sudah berpolitik. Makanya disebutnya manusia itu adalah hewan yang berpolitik. Karena mau tidak mau, selama kita menginginkan kekuasaan, punya kepentingan itu kita berpolitik. Misalnya hujan nih kan, hujan. Ya, emang lagi hujan. Terus lagi kita cari taksi. Itu kan kita berkepentingan tuh. Nah itu biasanya ada politiknya tuh. Nah politiknya di mana? Misalnya orang lagi ngantri tiba-tiba taksinya datang kita langsung masuk. Oh di selak. Itu tuh politik tuh. Padahal ada antriannya. Ada antrian. Oke. Tapi apakah syarat masuk politik itu ada 3? Ini menurut data ya. Data netizen. 1, popularitas tinggi, punya keluarga di politik dan punya banyak uang. Lu setuju gak? Itu politik yang menurut lain. Gimana? Iya. Itu politik ini dibilang ini penting ini terus jawab. Iya. Itu kan tadi gue bicara tentang politik terhadap kehidupan. Kalau ini politik terhadap kekuasaan. Iya. Yang artinya bila mau jalan pintas mendapatkan kekuasaan maka harus memiliki 1, 2, 3 tadi. Popularitas tinggi, punya keluarga di politik dan punya banyak uang. Nah dibalik. Punya banyak uang, punya keluarga di politik, popularitas tinggi. Ya, begitulah. Itu urutan yang tepatnya. Enggak, urutan yang tepatnya sebetulnya adalah punya uang, kemudian punya popularitas. Jadi kalau punya keluarga itu sebetulnya dukungan. Support. Utama. Oke. Jadi biasanya kalau udah punya keluarga di politik itu duitnya banyak. Oh, udah dan pasti. populer. Dan udah populer. Agak gitu, panik men. sih bang. Iya. Soalnya di Medan gitu kan. Wah. Nggak bisa pulang kampung aku bang. Kok ada beda deh? Binjai men. Binjai. Iya berarti ketika lu sudah punya keluarga politik, itu otomatis popularitasnya udah tinggi dan pasti udah punya uang. Ya, karena jarang misalnya bapaknya pejabat, ibunya pejabat, dia nggak punya uang tuh jarang tuh. Iya. Kayak semalam gue nge-MC yang ada yang nonton itu anggota baru masuk. Ya. Anggota DPRD Palembang. Nah, usianya 22 tahun. Sangat muda. Masih kuliah, udah jadi anggota DPRD. Gue tanya, ternyata bapaknya juga anggota DPR. Oke. Nah itu termasuk dinasti politik atau politik dinasti nggak? Dua-duanya itu. Itu dua-duanya udah. Ya udah pastilah. Udah pasti. Gak ada pilihan salah satu. Lah dia masuk dalam daftar itu emangnya nggak pakai pengaruh bapaknya? Emang kalau masuk ke caleg-caleg itu ada bisa beli-beli nomor gitu? Gua nggak ngomongin beli-beli nomor. Tapi ya sekarang ya ini kurang ajar ya. Apa? Orang tuh nganggap remeh ya pilihan rakyat tuh ya. Apa? Misalnya. Gua masuk nih jadi anggota dewan. Terus lu di bawah gue, misalnya gue nomor 4, lu nomor 5. Atau misalnya gue nomor 1, lu nomor 2. Wah, kok gue gak masuk nih ya. Akhirnya lu nego sama gue. Udahlah kemarin lu habis berapa? 10M, 20M, gue bayarin gue kali 2. Tapi yang masuk gue. Itu kan mudah diatur dalam undang-undang, boleh. Lu tinggal mengundurkan diri. Oh itu boleh ya? Boleh. Gue ngundurin diri, nomor gue kasih ke orang lain. Iya. Gue tinggal beli suaranya. Iya, tapi kan itu meremehkan suara rakyat. Tapi itu diperbolehkan. Saya mengundurkan diri dari anggota DPR. Oke. Lo otomatis lo naik kan. Nah itu lagi musim tuh sekarang itu harus kita cegah tuh. Oke. Nah Anggi sendiri kenapa tertarik dengan politik? Kita kan ngobrol, bang gue juga tertarik dengan politik nih bang. Sebelum mungkin ada yang mau ditanyain ke Bang Hensat. Karena gini bang, kalau disabilitas kan udah terlalu banyak yang tidak dipedulikan kan bang. Ya. Kalau kita terus-terusan kayak gini mau sampai kapan? Disabilitas itu bakal diperhatikan. Apalagi angka disabilitas di Indonesia itu 9% bang. Oke. Itu cukup gede. Cukup gede lah 9%. 9% itu udah cukup gede. Dari 270 juta tuh. Iya. 20 jutaan men. 1 jutaan.
20 juta. 20 jutaan ya, 20 jutaan. Dan apalagi kan Indonesia tuh punya program 2045 kan Indonesia Emas. Iya. Nah, gimana Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas kalau disabilitasnya tidak dipedulikan? Oke. Maka dari itu Anggi kayak, wah ini perlu nih untuk dipedulikan kayak gini. Sebenarnya tujuannya bukan untuk Anggi aja Bang, tapi untuk kenyamanan Anggi juga ke depannya supaya ketika orang lihat disabilitas tuh nggak disepelekan. Ketika disabilitas itu banyak yang maju. Benar-benar. Ini komika apa politisi? Kan sekarang komika bisa jadi politisi kan? Iya, Bisa tadi dong. kita- Iya. Bisa dong. lu pura-puranya gak denger. Pura-pura gak denger. Ada komika jadi wakil wali kota Tangsel. Oh iya. Iya, Siapa Bang? ada. Oh, yang toko handphone itu. Marcel. Ya. Bagus. Buat Marcel, tolong belajar dari pengalaman. Yang nonton bokep aja cuma 16%, apalagi yang beli ya. Oke. Ada apa yang lo mau infoin lagi? Atau mungkin Anggi ada yang mau ditanyakan Hensat tentang Itu kalau disabilitas? Binjai ya. Injay. Itu nama anaknya siapa ya? Kan Jai? Enggak dong, itu bapaknya. Oh iya ya. Binjai. Siapa tuh anak-anaknya? Gerah gue sumpah dah. Jokesnya gue gerah banget. Ya. Sumpah langsung. Tadi gue habis ngobrol-ngobrol sama temen lo tuh. Iya. Silakan Anggi, mungkin ada yang mau ditanyain Ki, tanya. ke Bang Hensa tentang mungkin kalau pengen masuk ke politik juga gimana dan lain-lain. Mau nanya ini sih Bang. Anggi pernah baca di peraturan KPU di nomor 3 tahun 2008. Ya. Jadi itu ada salah satu poinnya yang bilang syarat untuk ikut pemilu itu adalah sehat jasmani dan rohani. Nah, menurut Abang, lebih baik mana Bang? Disabilitas yang mumpuni atau orang yang sehat fisik tapi hobinya korupsi? Jadi gini ya. Nah, gimana? Itu maksudnya sehat jasmani rohani itu bukan maksudnya nggak lengkap, bukan gitu Gi. Sehat jasmani itu emang secara fisik tuh dia mampu. Disabilitas kan juga mampu. Iya, benar. Jadi memang kesana tuh arahnya. Dan kemudian rohani tuh ya memang dia secara rohani mampu juga. Jadi artinya berketuhanan yang Maha Esa dan lain-lain. Nah, Nah kalau pertanyaannya adalah yang tadi yang tadi ya tentunya jangan korupsi lah. jangan korupsi. Berarti lengkap tapi badannya lengkap tapi korupsi itu nggak baik. Oh, badan yang lengkap tanpa korupsi nggak ada baik-baiknya men. Sangat buruk. Sangat buruk. Itu yang cacat mentalnya ya. Ya, sama dompetnya. Iya benar. Tapi kalau berarti tadi kalau kata Anggi bilang kayak gitu berarti sebenarnya sehat jasmani dan lain-lain itu bukan secara fisik. Bukan secara kelengkapan. Bukan secara tapi memang kelengkapan. sehat dan mampu gitu maksudnya. Nah, tapi Bang di CPNS tuh Anggi pernah ngetes tuh ada beberapa golongan Bang. Oke. Untuk disabilitas. Nah, itu ada golongan 1 dan golongan 2, golongan 3. Oke. Nah, selama ini yang Anggi lihat itu untuk pemilu itu adalah golongan 1 semua, Bang. Itu kayak orang-orang yang badannya pendek. Atau seperti itulah. Nah, Ya. golongan 2 itu kan seperti Anggi yang pakai alat bantu. Ya. Nah, itu kan cuma di fisik doang, Bang, mampu. Kalau kita bahas fisiknya itu mampu atau ya Anggi dengan kayak gini bisa naik gunung, tapi kenapa nggak bisa ikut peraturan itu, Bang? Harusnya bisa Gi. Harusnya bisa ya. Ya kita akan bersuara lah untuk itu. Berarti bisa. Berarti ada. Kalau kan yang pakai alat bantu tuh golongan 2. Golongan 2. Kalau Nah, tapi- yang pejabat yang korupsi itu golongan apa? Golongan goblok gitu ya namanya. Itu dia golongan masuk neraka men. Sudah dapat dipastikan itu. Iya, udah satu udah neraka tuh. Ya, sudah. Neraka. Nah ini sebetulnya gini, sekarang tantangannya adalah ini untuk menjawab pertanyaan Anggi yang Ya. bagus banget itu. Partai politik mau nggak terima calon anggota legislatif yang disabilitas? Nah, Karena kan yang menentukan tuh partai politiknya. oh ya. Terkadang partai politik itu terjebak dengan 3 hal yang tadi lo sebutkan apa? Banyak uang, punya keluarga di politik dan popularitas tinggi. Terkadang begitu. Sudah berkader di partai politik, begitu 5 tahunan masuk, ada selebritis masuk, langsung nomornya paling tinggi. Nah itu kan tentu saja kan ya pragmatisnya si partai politik aja. Walaupun memang ya bersaing tapi kan susah. Dengan popularitas yang sudah tinggi kan repot juga. Nah pertanyaannya tuh di situ gitu. Kenapa kemudian partai politik ini gak mau menempatkan disabilitas di nomor-nomor jadi. Nomor satu gitu. Tapi kan akhirnya terus
kan biasanya nih mohon maaf ya. Iya. Dimasukin jadi caleg, nomornya nggak bagus, nomor 5, nomor 6, tapi dia pengumuman. Di partai politik kami menghargai disabilitas. Ada sekian persen caleg kami adalah warga negara dengan disabilitas, tapi nomornya nggak jadi gitu, cuma buat diumumin mendapatkan simpati aja gitu. Itu kan yang menurut gua nggak oke. Tapi kalau menurut Anggi sendiri sekarang disabilitas di pemilu kemarin banyak nggak sih teman-teman Anggi juga yang disabilitas maju? Kalau untuk di Sumut Nggak ada. kayaknya nggak ada sih bang. Nggak ada, jarang ya? Jarang bang. Itu banyak di Jawa doang sih bang. Banyak di Jawa doang? Iya, karena kan disabilitas sekarang kan itu untuk mencari nama bang. Bukan mencari suara. Ya, ini lagi pula Gian. Iya. Ini tuh men, bukan MTP men. Apa? Lu tadi pertanyaannya pertanyaan MTP men. Kayaknya menarik banget tadi. Iya. Itu menarik. Tapi sudahlah. Sudahlah. Ini penonton sudah mau ketawa tapi dia menunggu. Serius. Kapan? Iya. Tapi menarik tadi tuh. Ternyata disabilitas, apa tadi lagi? Disabilitas itu bukan untuk cari suara bang, tapi untuk cari nama doang. Untuk cari nama kayak lo bilang tadi. Makanya bantuan disabilitas tuh 5 tahun sekali bang. Oh. Iya. Tapi lu setuju gak? Secara ilmu keteorian politik. Nah ini kan begini nih, ada staf khusus presiden kan juga Iya, ada benar. beberapa yang Teman Anggi disabilitas juga. tuh. Nah itu menurut Anggi sebuah hal yang positif atau cuma gimmicks doang sebetulnya? Aduh, positif. Positif ya? Ngobrol silakan. Positif. Nah ini kenapa bilang positif karena saya takut bang. Udah cacat masuk penjara. Udah gila. Siapa? Kak Angki ya? Kak Angki Yudhistia. Tapi itu berbau positif juga karena banyak disabilitas lain yang termotivasi. Dan akhirnya bangkit dan mau semangat belajar lagi. Karena emang ternyata disabilitas itu kenapa susah maju juga karena rata-rata itu pendidikannya itu menengah ke bawah. Oh. Karena emang gak ada kesempatan kan dari yang lainnya. Bahkan kayak saat pekerjaan itu juga masih banyak yang berpenampilan menarik. Sedangkan kami kan unik bang. Iya, benar. Ya, unik betul. Mau maju calon-calon kepala daerah? Anggi? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Enggak, kalau Anggi kepikiran kita langsung meet the politician. Gak usah. Ganti program, gak usah. Tapi menurut lo apa yang harus dalam sejarah politik Indonesia tokoh-tokoh bangsa atau berapa besar pengaruh disabilitas teman-teman disabilitas terhadap bangsa ini? Enggak, kalau sejarah dan lain-lain. Sebetulnya kan disabilitas itu kan hanya penampilan luar ya, men. Yes, Aslinya kan tetap aja human being. Ya. Manusia yang juga setara sama kita gitu. Dan di politik itu terjadi nggak kesetaraan itu? Lo bisa bahasa Inggris ya? Karena Bisa, gue mau ngomongin presiden Amerika nih. Ngeremehin bahasa Inggris gue. Enggak, gue nanya dulu. Yes, karena I can sebelum fly. Yes, sebelum I enter the topic ya, jangan kita tanya dulu dong. Yes. Yes. I know Coldplay, Jessie J, Adele. I believe I can fly. Yes. Thank you. Oke. Next. Ya. Silakan. Apa lu? Oh iya gue ya. Enggak, gimana? Roosevelt itu juga disabilitas. Dia bisa jadi presiden. Oke. Ya. Kalau di Indonesia sendiri? Ada beberapa kan. Ada beberapa juga. Ini mohon maaf ya. Kalau salah gue mohon maaf. Mohon maaf banget ya Pak Gus Dur misalnya. Oh iya. Tapi kan diturunkan. Itu doang kan. Waduh, menarik. Tapi kan dia naik dulu men. Satu dari sekian banyak yang Satu dari sekian banyak. Iya. Apa lagi yang mau ditanya Gage? Mungkin gue pancing. Ah, gue ngerti itu pertanyaannya. Belum. Kebijakan, menurut lo kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah sekarang sudah sangat mendukung disabilitas atau belum? Kebijakannya udah, tapi penerapannya belum. Contohnya kayak ada salah satu kebijakannya itu adalah setiap kantor atau perusahaan itu wajib mempekerjakan satu disabilitas. Kita juga ada nih, kita juga udah ada Adit ya. Thank you Dit. Ya, lanjut. Tapi nyatanya masih banyak kantor-kantor dan perusahaan yang belum mempekerjakan disabilitas. Di sini udah ada dengan nih. alasan Di sini belum udah ada. membutuhkan. Belum. Membutuhkan. Jadi kalau kami tidak butuh gimana? Ya makanya buat apa ada Adit sebetulnya? Adit. Oke, tapi menurut lu sendiri ya.
dan yang lu tahu kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu teman-teman kita di Sebetulnya sana? banyak sih, ada beberapa hal yang inisiatif-inisiatif bagus lah ya. Misalnya ada taksi yang memang spesial untuk teman-teman yang saudara-saudara kita yang disabilitas. Kemudian kalau di trotoar itu juga sudah ada jalan khusus tuh Untuk buat motor. untuk teman-teman yang disabilitas. Untuk teman-teman yang disabilitas tuh yang kuning-kuning itu tuh. Itu juga bisa tuh. Terus kemudian juga dan sekarang ini juga disabilitas itu juga udah bagus-bagus, udah naik gunung itu kan udah luar biasa. Padahal gue juga Dan belum. kalau nggak salah Asian Para Games kita tuh selalu atas ya. Selalu bagus Selalu prestasinya. bagus ya. Lu atlet juga Gi? Enggak bang. Kemarin ditawarin untuk pon, untuk renang cuman terlalu banyak drama di dalamnya. Oh, sesama disabilitas juga banyak drama. Banyak. Gue gak nyangka loh. Iya, gue juga gak nyangka. Coba spill dikit lah, Spill spill apa nih dramanya Menarik nih? nih. Dramanya apa nih? Jadi Anggi backgroundnya kan stand up comedy. Ya. Oke. Nah ternyata orang-orang yang di dalamnya itu tidak suka stand up kaum disabilitas itu masuk stand up comedy. Oh. Karena dianggap mereka tuh merendahkan disabilitas lainnya. Oh. Dan mereka tuh selalu beranggapan, ayo jadi atlet aja, jadi atlet. Lu jadi kalau ada 9% disabilitas di Indonesia semua harus jadi atlet. Oh, harus jadi atlet, gak boleh stand up comedy. Nggak boleh stand up comedy. Jadi kemarin tuh kalau Anggi mau ngambil tawarannya, Anggi harus stop stand up comedy. Wah, tidak berani bang, tidak mau. Iya, Kok begitu sih? Ya karena Ya mungkin karena gini. Enggak maksud gue Gua kenapa? kenapa sesama disabilitas menghambat kemajuan disabilitas? lucu Oh, banget. iya. Enggak, lo jawab dong. Aduh. Kalau ini channel MLI gue berani deh. Kalau ini channel MLI gue berani deh. Kenapa begitu ya? Enggak, karena kalau ini sudut pandang gue sebagai stand up comedian juga ya. Siap motor aja, dipikir kau doang yang punya mobil klakson anjing. Berisik banget. Sabar bang, sabar. Ya, banyak banget kan disabilitas teman-teman yang kekurangan. iya. Aku nggak nyebut kekurangan. Yang punya kelebihan ini masuk di dunia stand up. Dan yang pertama kali itu adalah Dani Aditya. Dani Dan itu lucu banget men. Itu lucu banget. Lucu banget. Gue inget banget. Dani itu jadi bintang tamu di Suci 4. Bintang tamu pertama. Gue udah Suci 3 lolos. Gue pertama kali nonton di situ. Itu jokes pertama yang sampai hari ini gue masih ingat adalah dia ngomong gini. Jadi orang cacat itu enak. Kalau nggak percaya cobain aja sendiri. Itu lucu banget. Itu gue sampai kayak anjir lucu banget ya ini orang. Nah masalahnya teman-teman yang stand up comedian ini kayak Anggi, Dani Aditya, ada Aditya, satu lagi tuh yang di Jakbar. Benar. Terus ada banyak lah yang siapa yang si David Sumbing. Iya ada Bang Dapi. Dan lain-lain tuh banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima keadaannya, itu satu. Udah open minded dan menjadikan kisah hidupnya adalah komedi. Nah, mungkin bagi teman-teman yang disabilitas yang tidak memilih jalan komedi menganggap ya lu tuh lagi merendahkan diri lu sendiri. Iya. Padahal enggak gitu. Yang mending jadi atlet. Ya kalau gitu kita undang Heeh. teman-temannya Anggi Heeh. duduk di situ, Anggi di sini. Jadi dia boleh tanya apapun Ke tentang temennya stand up Anggi. comedy itu. Biar ngerti ya, Iya, biar biar ngerti dia ya. paham. Oh, itu tahun berapa, Gi? Kayaknya untuk pon ini Bang. Pon ini. Sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu lah. Untuk persiapan pon yang tahun ini ya. Iya, dan itu kan persyaratannya banyak tuh kan, Iya. nggak boleh ini, nggak boleh Iya. ini. Nah ternyata uang latihan per bulannya itu cuman dikit Bang. Oke, dikitnya ini, oke, gue penasaran. Dikitnya ini under Under 20 itu sepak bola men. gini. Ada 1 sampai 100. Iya. Juta. Ya berapa ya? 1 sampai 100 juta. Lu pilih satu angka dulu. Ini tadi pertanyaannya coba lo dengar dulu. Iya, kita Iya pengen tar dulu tahu- itu kita nggak pengen mungkin tahu 100 angkanya. juta. Coba pertanyaannya dia ngomongnya adalah uang transport kan? Iya. Iya. Itu dikit sebulan. kan? Heeh. Sebulan atau harian? Sebulan. Sebulan. Oke. 1 Gue. sampai 100, lu berapa? 150.000. 1 sampai 100 nyebutnya. Iya kan dia tadi nanya, dia ngomong. Oke, 150.000. 150.000 kalau menurut gue. Di atas di bawah. Di atas lebih dikit aja. 106. 150.000 atasnya lebih dikit. 105. Enggak, 2 kali lipatnya. Oh 300. 300. Iya, Ratusan. tapi latihan tidak boleh izin. Hah? Oh iya men. Gue paham itu. Kalau lo latihan
izin itu susah. Bang, izin bang ya, aku mau lari dulu bang. Lama bos. Ya, Bang gitu. izin bang ya, ini aku pukul dulu bang ya. Lama men, jadi emang kalau latihan itu tidak boleh pakai izin. Bukan izin itu, izin gak latihan. Izin nggak maksudnya. latihan. Izin nggak latihan. Surat izin. Surat izin Iya, nggak boleh. nggak Nggak boleh, Nggak jadi boleh. harus terus. Latihan Harus berapa terus. lama? Sebulan berapa kali? Seminggu 4 kali. 12, 16. 16 kali nggak boleh. Ya, kita kalkulatorin ya. Nggak usah men, lu tanya gue 300. nih lulus SNMPTN gue ini. 300.000 dibagi 16. Gue cepet 18.750 Ya men. lu lihat. Itu Berarti uang transportnya. Sekali latihan 18.750 Itu rupiah. transport atau uang gorengan? Bisa gitu bang. Iya bang, naik Gojek aja gak bisa pulang itu bang. One way ya. One way. Pulangnya jogging aku bang. Oh, iya. Iya. Atau mungkin memang demi kebersamaan pulangnya bareng-bareng. Emang gitu. ada transportasi disediain? Nggak ada kan? Gak ada, datang sendiri. Sekarang gue tanya ya. Ini agak patah-patah ya obrolan kita ya? Tunggu ya, bentar ya. Iya, bentar boleh, nih. boleh. Lo punya pelatih kan? Punya. Berapa transport pelatih lo tuh? Nggak tahu bang. Karena kan Anggi belum sempat Suruh terjun sumbang ke- aja. Ini keseruan ya? Iya. Nggak, Sumbangan Kayaknya kalau untuk pelatih-pelatih daerah disabilitas. juga bermasalah di uang ya bang. Enggak kalau aduh. Iya. Itu dakjok. Nggak, Aku salah gua. yang lucu adalah tadi kan kita bilang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita terhadap disabilitas. Oh banyak banget program-programnya. Agi ngomong. Tapi mau jadi atlet uang bulanannya 300.000. Bijakan mana ini? Gitu loh. Ya. Ya, Bang tapi jahat kalau- bang kalau untuk disabilitas bang. Ah, pertanyaan. Nah bagus tuh. Oke. Kalau atlet disabilitas itu yang ngurus Menpora atau Mensos? Lucu banget. Anjir lucu banget. Itu simpel tapi lucu banget. Lah, bener. iya, itu pertanyaan. Iya, bener. Iya. Karena Anggi belum terjun di dalamnya, Anggi nggak tahu. Hah? Tapi kalau mensos di situ juga Anggi pernah kena pungli bang. Wah. Oke ya, itu politician aja lah ini. Ini kan edukasi. Ya, lupain segmen 2. Ini edukasi. Kita kan coba telepon. Apaan? Kita nanya. Kita nelpon Ke menteri itu dong, Menpora. Nah ini namanya Kanda Wildan. Ini juga mentor gua sama Anggi. Halo Kanda. Kanda, ini kita lagi podcast nih Kanda sama Anggi di komisi. Ada pertanyaan nih dari Henry Satrio nih. Untuk disabilitas itu, atlet disabilitas itu harusnya diurusin oleh Mensos atau Menpora harusnya? Atlet disabilitas. Iya. Kemenpora dia. Oh, ke Menpora. Berarti itu udah bukan tanggung jawabnya Mensos berarti. Enggak, kalau Mensos itu yang ini difabel miskin kayak Anggi gitu. Tuh dengerin Gi. Bang, tapi nama aku nggak masuk loh bang disabilitas. Nggak terdata loh bang. Oh ini sering naik gunung jadi ke Mensos curiga ini miskin beneran apa miskinan bos? Oke, makasih Kanda. Yo. Siap. Nah itu bang nama aku nggak masuk bang. Tuh. Di data disabilitas bang. Karena dia naik gunung dipikir mampu. Tapi kan perlengkapan gunung mahal kan Gi? Kan rata-rata endorse bang. Iya. Berarti kalau atlet disabilitas ke Menpora. Ya. Tapi Kemenpora juga bingung juga kan. Apakah di Kemenpora ada bagian sosial? Ada nggak? Anggi ini lagi sering berkecimpung di Kemenpora juga nih Anggi sekarang. Ada nggak sih kalau menurut Kanda Wildan? Belum tahu sih bang soal itu. Tapi ini lagi ada proyek yang lagi dijalankan. Ya. Yaitu tentang diskriminasi pemuda. Oke. Dan kayaknya itu berbau seperti itu juga. Oke. Karena kalau yang gua tahu sekarang akhirnya Indonesia punya ini training center khusus disabilitas. Iya benar. Oh iya. Di Solo. Di Solo ya kemarin. Di Solo. Berapa itu masuknya? Oh. Bayarnya. Pertanyaannya bangsat banget. Training center berapa masuk bayarnya? Berarti kan seakan-akan masuk bayarnya. Enggak kan kalau jadi atlet nggak perlu bayar di dalam. Yang penting mau belajar dan berprestasi aja bang. Dan menjilat pelatih. Nah, ngomong-ngomong olahraga. Nah, Gi, Iya.
Kau nonton sepak bola kan? Nonton. Timnas Indonesia bagaimana menurutmu? Sudah bagus sekarang. Bagus sekarang kan? Apalagi dengan banyaknya pemain naturalisasi yang bisa membangkitkan prestasi juga. Sinteyong gimana Sinteyong? Bagus bang. Bagus ya? Bagus. Tuh dengerin gak handsat? Nggak, tapi ini jujur ya, karena gue belum pernah nonton lo di TV pada saat lo lagi ngomongin bola. Gue pengen tahu kenapa sih, statement apa yang membuat lo tuh dihajar? Enggak, gue gak ngerasa dihajar sih men. Karena gue kan gak baca itu statement-statement Oh, orang itu. lo gak baca komen? Oke, Iya. apa yang membuat jadi kontroversi? Enggak, gue cuma bilang begini. Demi sepak bola Indonesia ya, jangan terlalu mendewakan Sintayong. Oke. Karena Sintayong itu baru memberikan kita kemenangan. Dia belum memberikan kita juara. Jadi sabar dulu aja. Proses ini biarkan terus berlangsung sampai juara kita. Berarti lu tidak bermaksud bahwa Sinteyong jelek? Enggak, gue gak pernah bilang Sintayong jelek. Gue berfoto sama dia juga berfoto sama gue. Oh, karena yang gua baca dan yang potongan-potongannya. Sekarang gue tanya sama lo, Buzzer itu ada otaknya apa enggak? Lah, emang Bazar ada orangnya? Ya, itu dia. Enggak, berarti karena di potongan Gi, Iya, Bang. potongannya dia, itu dia bilang percuma menang terus kalau nggak piala. Ya kalau enggak juara betul. Iya, Kan makanya iya. Proses itu kan Sintayong harus kita push dong. Jangan kemudian baru menang terus kita Udah. wah luar biasa. Oke. Tapi harus kita push, ayo dong. Jangan menang aja, ayo sampai kita juara, Oke. Begitu, itu kan masa iya kita menang doang nggak juara? Oke, tapi kalau menurut lo sendiri, lo setuju gak sih naturalisasi sebenarnya, Bang? Gue tuh gini ya, yang pertama di Indonesia itu kan banyak SSB kan, sekolah sepak bola itu, dan mereka berlatih dari kecil. Iya, tuh. iya. Jadi kalau menurut gue harus ada program kesetaraan antara pemain naturalisasi dengan pemain yang memang sudah ada. Caranya begini, dinaturalisasi tes dulu bareng pemain-pemain yang udah ada, kira-kira gimana tuh. Walaupun menurut gue ya, seleksi. ya walaupun menurut gue kehadiran pemain naturalisasi memang bukan sedikit banyak lagi, banyak-banyak membantu prestasi Indonesia. Ya. Kalau menurut Anggi? Benar seperti itu, tapi kenyataan di lapangannya tidak seperti itu bang. Karena kan gimana? Anggi berasal dari daerah nih bang. Ya. Teman-teman Anggi itu juga banyak atlet-atlet muda. Ya, Ya kalau kita bicara seperti itu, pembinaan dari daerah sendiri, dari Pemkop, dari Pemkap, mereka aja nggak dapat gaji. Gaji itu banyak nggak turun bang. Bahkan sampai 3 bulan. Bahkan mereka latihan aja mereka yang bayar pelatih. jadi dia dukung gue sebetulnya men. Jadi Ya kan dia harus ada. kalau kita Iya benar. Ya, lanjut. kalau kita bahasnya seperti itu, kita bandingkan dengan pemain-pemain daerah, pemain-pemain yang kita seleksi lagi, ya nggak bakal Jomplang, dapat ya. kualitas yang seperti pemain naturalisasi itu Iya, bang. iya. Oh iya. Jadi sebenarnya gue harus apresiasi bahwa di era bukan Sinteyong, Erick Thohir, perubahan timnas ada, tapi perubahan liga yang belum ada. Lu setuju nggak? Pembinaan yang belum ada. Iya. Iya kan? Naturalisasi Jadi kan itu sebetulnya kan jangka pendek. Erick Thohir itu menampilkan etalase yang bagus nih. Iya, Jadi iya. memang kita nembus Piala Dunia kan round 3 Piala Dunia kan bagus juga. Iya. Kemudian otomatis masuk Piala Asia itu kan luar biasa. Back to back, ya. Ya itu hal yang menurut gue harus diapresiasi. Ya. Gitu, tapi memang menurut saya gitu ya. Piala Dunia. Ya, jadi Tiba-tiba. harus kita ingatkan terus. Ayo dong, kita raih kemenangan itu. Oke. Supaya apa? Supaya kita ini benar-benar Indonesia juara. Iya. Tapi apakah kemudian gue tidak menyukai Sintayong? Gak begitu. Tuh dengerin teman-teman. Atas kecintaan gue terhadap Indonesia itulah gue memberikan masukan-masukan kritis. Tidak hanya menonton. Ya. Dan bersorak bila terjadi gol. Dan marah-marah bila tidak terjadi gol. Gak gitu. Tapi kalau Indonesia golin lu seneng dong. Gue seneng banget. Bahkan masuk ke kualifikasi Piala Dunia ini, kita lawannya masuk ke grup, katanya grup neraka grup itu. neraka. Yang ada Saudi Arabia, Jepang, Australia. Australia. Menurut gue itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa memberikan kejutan. Ini kan cuma another mission possible yang bisa kita wujudkan. Gitu. Dan bukannya selama ini perjalanan Indonesia seperti itu kan? Iya, dan kita bisa Kejutan-kejutan juga itu kan? gitu. Dan sekarang misalnya nih ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya. Aduh kok itu kayak timnas Belanda ya, inilah itulah. Kalau menurut gue harus dipilih dulu nih, mana yang mau kita tuju duluan. Oh. Kalau menurut gue sih,
kalau nanti kita ada di taraf yang lebih baik lagi, ini gua rasa pemain-pemain lokal itu akan menggenjot dirinya sendiri. Tapi memang tetap harus diberikan kesempatan. Sekarang kan gua agak deg-degan nih, misalnya timnas main nih. Ya 11 orang, 8 naturalisasi, 3 pemain yang lokal. memang sudah merintis dari awal. Karir. Ya yang selanjutnya lebih bagus lah, itu 7-4 gitu ya. Ya kan kita juga pengen juga, gue tuh mikirin juga nih yang memang di liga lebih banyak nih pemain-pemain Indonesia nih gimana. Walaupun itu kelasnya J.I. Just Tom Haye mah memang di atas pemain-pemain kita udah. Si siapa Ragnar Orakmangun itu emang di atas pemain kita juga. Gue sih ya gila aja men, itu pemain canggih banget tuh si Tom Haye tuh. Udah grade bagus deh. Iya tuh Umpannya bisa Ahaye bangga banget men. Bukan Ahaye, Tom Haye. Ahaye itu kakak nomor 1. Oh iya. Terus sampai T. Tom Haye. Oh, iya emang Ahaye juga umpannya bagus ya. Saya ada yang beli saja. Sat menteri. Waduh bagus banget lagi. Tapi kalau dari Anggi sendiri merasakan tadi kan Anggi udah pernah merasakan di mana atlet daerah kan ya. Tapi kalau melihat lika-liku sekarang di zaman Erick Thohir gimana? Maksudnya timnas ya, PSSI lah atau perkembangan sepak bola lah. Kalau perkembangannya itu udah bagus bang, cuman ya tadi pembinaannya aja yang kurang, masih kurang lah kita bilang. Mungkin udah banyak yang dilakukan kan, tapi masih banyak yang kurang seperti itu. Apalagi di daerah-daerah gitu. Iya. Karena masih banyak yang mereka kayak latihan aja bayar gitu. Bentar loh, ini latihan tuh maksudnya? Latihan sewa sepak lapangan? bolanya. Sewa lapangan. SSB-nya bayar ya, Di mana-mana begitu men, ada iuran Iya. bulanannya emang. Iya, gue juga SSB bayar. Iya. Cuman terakhir ya. Enggak, yang kayak yang udah di ininya bang. Udah kayak masuk timnya gitu. Kalau mau main bayar. Latihan bayar. Latihan bayar Udah, pelatih kalau untuk bayar latihan pelatihnya. men. Pelatihnya tuh dibayar siapa kalau bukan dari Enggak, masa pemain udah masuk klub nih, ada klub nih. Ya. Ada iurannya pemain. Ada. Iya, kecuali lo mau main profesional yang artinya Ini profesional bukan? Bukan belum. masih daerah. Tapi udah daerah tapi yang udah di sama pemerintah. Udah kayak Porda gitu. Udah dinaungin, iya. Udah naungin. Oh, supaya lo masuk Porda lo mesti bayar gitu jadinya. Latihan bayar, ikut Latihan, bayar. Jadi kan kasihan yang mereka berprestasi tapi nggak punya uang. Emang bener di negara ini kalau atlet-atlet itu ada titipan? Lah, jadi capres juga titipan. Kualitas liga belum cukup. Serem banget gue. Bang, tapi nanya bang. Nah, boleh silakan. Lu mau nanya apa aja Yang balik ke politik nih bang. Disabilitas ada nggak yang masuk penjara bang? Wah, menarik. Menarik. Ini sama, kalau disabilitas bikin kejahatan, masuknya lembaga sosial atau lembaga pemasyarakatan? Panti sosial atau lembaga pemasyarakatan? Nah itu menarik. Tadi kan lu nanya tuh, disabilitas atlet itu diurus Mensos atau Menpora. Dibalik, kalau disabilitas melakukan kejahatan, masuknya panti sosial atau lembaga pemasyarakatan. Nah, pertanyaan gue adalah Nggak usah lu tanya balik dong. Nah, satu lagi biar lengkap pertanyaannya. Iya. Kalau disabilitas melakukan kejahatan, itu kepada orang yang disabilitas juga atau tidak? Wah ini sama disabilitas nih. Nah ini boleh nih target gue nih. Sama kita kan. Kalau sama-sama disabilitas kan jatuhnya ngisengin bang. Jatuhnya ngisengin. Jatuhnya ngisengin. Ya, itu pertanyaan susah men. Enggak, menurut lo Pak? Harusnya enggak ini logik kita biasa aja ya. Enggak kalau memang dia menginginkan kesetaraan lah ada juga yang jadi penjahat. Kan setara men. Iya pasti dan pasti iya. Tapi ketika dia bersalah ini dia masuknya di proses secara hukum biasa. Iya. Iya tetap. Itu nggak ada di undang-undang hukum kita tuh nggak ada kayak disabilitas punya perlakuan khusus di penjara. Enggak, tapi kan di Indonesia itu balik lagi ke subjektivitas ini hakim ya? gitu. Oh, berarti hakim yang nentuin. Hakim yang nentuin ya bang. Kita balik lagi ke sepak bola aja nih segmen 2 ntar kita ditegur loh. Nah itu masih jadi terngiang-ngiang bang gitu. Iya. Tadi kan kalau kesetaraan harusnya ada. Enggak, tar dulu Gi. Lo nanya begitu emang pernah ketemu ada disabilitas yang jahat sama lo? Bang, ya kan namanya ketika kita hidup belum susah pasti kan ada yang namanya kepepet gitu. Enggak, tapi lo harus ingat. Kalau disabilitas jahat ke disabilitas yang lain itu isengin doang. Kan lo sendiri yang ngomong. Jadi lo jangan marah namanya Bukan disengin. kan kita kan pasti kan kayak sekarang ini kan banyak disabilitas yang udah melek politik atau takutnya ada yang kepleset lah atau apa kayak gitu.
Enggak ada, dalam ucapan. Enggak ada penyetaraan ya dalam hukum ya. Nggak ada. Setahu gue Maksudnya secara hukum yang ada. Nah, tapi kan mereka juga lu kan nggak ngapain disetarakan kan? Maksudnya berarti itu kembali ke kebijakan hakim ya berarti ya? Iya. Hakim melihatnya seperti apa ya? Ya. Dan Erick Thohir membina PSSI udah bagus banget. Oh, tiba-tiba langsung belok. Lihat tuh prompter. Tadi udah segmen 2 tadi. Iya. Apa sih sebenarnya kesulitan membangun timnas Indonesia kalau dari sudut pandang pengamat politik dan sebagai masyarakat? Dulu deh. Anda diam dulu. Diam dulu Anda. Kalau dari Angge Bang, kesulitannya itu kayak masih banyak juga ya tadi kayak di daerah-daerah itu ya. Pasti dana lah. Dan kalau dari sudut disabilitas kayak Angge Bang, timnas disabilitas Indonesia itu berprestasi loh Bang. Timnas disabilitas sepak bola Indonesia. Aduh, gua ada tuh follow tuh strikernya timnas yang pakai Iya, yang orang Bandung. Orang Bandung si Aji atau siapa tuh namanya. Iya, itu bagus banget ya. Nah, tapi mereka kan udah berprestasi bagus. Kenapa mereka nggak dibikin liga juga? Liga disabilitas menarik. Yang main ada nggak? Banyak Bang disabilitas Bang. Ya, itu 9% itu. Gak jadi ngomong. Ya lanjut dia lagi. Gue biar lu pikir orang disabilitas Enggak, bukan maksud cuma gua kan, dikit. Enggak kan, tapi kan fokusnya beda-beda. Kayak Anggi naik gunung. Stand up comedy. Terus ada stand up comedy, ada yang bola. Karena kalau kata Dani Aditya, disabilitas. Udah, cacat itu kalau kata Dani Aditya, disabilitas itu dibagi 2. Itu yang udah profesional atau dari lahir, ada yang baru probation. Ya baru 3 bulan yang lalu cacat, ya gitulah. Nah, ada kan yang dia tuh hidupnya emang atlet, terus kecelakaan. Iya. Akhirnya jadi atlet lagi. Atau ada yang dia emang dari lahir tapi punya kemampuan dalam olahraga. Jadi gue sangat setuju tadi liga disabilitas bagus untuk sepak bola ya. Gue rasa ada. Gimana caranya mau bentuk timnas kalau nggak ada? Selama ini gimana? Kayak seleksi-seleksi gitu aja. Yang seleksi biasa. Ya nggak, maksud gue seleksi-seleksi mereka biasanya main di mana? Kan berarti emang ada. Main kalau ya benar komunitasnya ada mungkin, tapi kan bukan diperhatiin sama bukan yang liga tiap rutin kayak seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu Bang. Ya lu bikin dong. Kenapa lu yang nyuruh dia? Bang jalan susah. Lu yang lebih dekat ke penguasa. Hidup nomor 2. Tapi tadi, iya Bang, tapi kalau tadi kata Abang ini susah, itu bukan susah Bang. Abang nih. Abang dah. Abang dah. Tapi bukan susahnya itu bukan karena membina mereka, tapi memang pembinaan yang nggak ada. Karena selama ini kan pembinaan disabilitas tuh apa? Ya kita lihatlah pekerjaan disabilitas tuh rata-rata apa Bang? Nah misalnya kalau nggak live TikTok, tukang kusut, tukang pijat. Oh tapi yang gini pinter-pinter tuh jadi teknisi gitu Bang. Sabar ya. Sabar dulu ya deh ya. Itu setiap kementerian punya program disabilitas loh. UMKM punya. Sosial harus ada. Menpora harus ada. Nah berarti kan bahkan kepresidenan juga ada kan? Ya berarti kan sebetulnya semua kementerian itu punya program untuk disabilitas kan. Tinggal pilih-pilih aja kira-kira maunya yang mana gitu. Nah kalau dalam olahraga? Ya kan tadi udah dibahas begitu juga. Tapi gini Bang, kan Abang bilang setiap kementerian kan. Gimana kami disabilitas bisa percaya kepada dinas atau kementerian kalau Anggi itu pernah ngalami, contoh di Anggi pernah ngalami itu bantuan kaki palsu dari perusahaan swasta. Finance. Nah perusahaan itu bilang kaki palsu ini, tangan palsu ini, semua ini gratis tanpa pungutan biaya apapun, sepeser pun tidak ada. Nah tapi karena dia itu nggak dapat disabilitas sesuai dengan kuota dia, karena dia banyak kuota untuk bagikan, akhirnya bekerja sama dengan dinas-dinas setempat. Nah kan itu udah free kan Bang, nah, tapi dinasnya malah mengetuk uang ke kami. Apa? Nah gitu gimana kami mau percaya Bang? Nah, udah berat banget tuh. Keterlaluan nih. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Belum. Oh ya terpilih. Ya boleh. PSSI lagi nggak? Iya. Ini nyambung berarti gitu. Bahwa itu yang bantuan aja ada pengutipan Bang. Apalagi yang pelatihan dan pembinaan. Itu jahat banget. Yuk kita ngomong yuk. Ini kita lagi ngomong ini. Yang kamu lakukan ke mereka itu jahat. Kenapa sih kemudian harus ada kutipan ya? Aduh, kalau dalam skripsi, tesis, kutipan itu emang harus wajib. Kutipan itu harus ada di skripsi, tesis, disertasi itu harus ada kutipannya. Kalau ini kan nggak boleh dong. Ya kan
membela. Gue mengambil posisi juru bicara mereka itu. Ya. Kan capek bekerja bang. Oh lo ngebelain dinas-dinas nih? Iya gue anggaplah gue juru bicara nih ya. Oh lo merasa capek bekerja gaji kurang? Bukan kurang, belum cukup. Kenapa lo pilih yang sama pemerintahnya kemarin? Gimana sih lo? Kalau lo mau kehidupan yang lebih baik ya lo berubah lah. Maaf bang, jangan personal kan saya kan nyatanya jubir. Saya jubir. Belum tentu saya jadi jubir milih 02 gitu, belum tentu. Ya, belum tentu kan? Oh ya kan 02 kita. Iya kalau saya Gian, iya. Ya. Kalau juru bicara tadi yang barusan tadi belum tentu bang. Tapi si jubir itu pilih siapa? Rahasia kan namanya Nah, pilihan Anda terbuka rakyat. aja di sini, sampaikan. Hah? Sampaikan. Pak Erick Thohir tuh bagus banget ini menurut itu fakta. Oke, terakhir ya. Iya. Oke, kan konten kreator nih. Iya. Nih, punya channel YouTube juga. Menurut lo, Itu sebutin dong alamatnya. Apa channel YouTube lo? Henry Satrio. Henry Satrio, subscribe ya. Ya, yang penting nonton lah. Nonton, viewersnya bagus ya. Ya. Menurut lo, Erick Thohir Ya. masuk ke ruang ganti pemain, itu emang pengen nyemangatin atau stok kontennya habis? Sebetulnya Enggak, gue sekali dua ada kali. kemungkinan yang lain, men. Oke, apa tuh? Memang dia nyasar. Tadinya pengen ke toilet. Iya. Masuk banyak pemain Iya. sekalian. Sekalian. Memanfaatkan waktu. Iya. Nah, pada saat dia mau bicara, dia lihat dulu ke belakang. Sudah siap belum? Kalau sudah siap udah mulai. Gak apa-apa lah men lah. Kan Gak apa-apa, bagus dia sudah berusaha keras gitu. Ya, Masa ya. udah berusaha keras membangun sepak bola Indonesia, konten aja gak boleh, mau main gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya kalau menurut Iya, gue nggak lagian apa-apa. kan juga menurut gue dia menyemangati, Oke. melakukan upaya-upaya supaya para pemain ini semangat. Oke. Itu waktu dia ngomong Tom Haye segala macam itu udah bisa bahasa Indonesia. Men. Belum. Hah? Belum. Jadi dia ngomong ke Asnawi sebetulnya. Enggak, itu. dia ngomong ke kontennya dia aja. Oh gitu ya. Ini bener. Iya kan. Come on. Kita bisa. Hernando. Semangat. Tom Haye. Ngomong apa Wak ini? Oh, ini ya. Dia ngobrol men. Iya, sama iya. Sandi Wos, ngobrol sama Ragnar. Iya, gitu. iya. Ya nanti dikabarin. By WA ya. Ngomong apa dia? Panjang, nanti aja di kamar. Bro, itu kalau timnas kan dapat gaji ya? Timnas dapat gaji dong. Itu gaji yang pemain Bukan naturalisasi. gaji. Apa? Apa sih namanya itu kalau di Remunerasi. Pengganti transport. ya uang Tunjangan. tampil gitu loh. Uang tampil. Uang mingguan, uang jajan. Tampil mah. Uang jajan. Itu men tingkatannya antar kampung itu Tarkam. Oh, itu iya. uang tampil. Bukan gaji Anda lah. Itu. Timnas tuh nggak gaji, katanya nggak digaji, bukan gaji tapi ada uang transport dan akomodasinya. Oh, itu antara adanya AY dengan pemain yang lain sama? Katanya sih sama. Ikut ngitung Anda itu? Kebetulan kemarin saya nukerin dolar kemarin. Gak maksud gue kalau gak usah ikut ngitung gak usah kita bahas. Iya, ya nggak usah. Jadi nggak usah. Anda juga gak usah tanya-tanya hal yang begitu. Oh, iya. Yang lain-lain aja tentang prestasi. Kan udah tahu kita berprestasi. Ya. Tapi Nah sekarang menurut bentar dulu, kontennya bagus nggak menurut kau Gi? Sebagai konten kreator? Wah bagus bang. Bagus banget bang. Karena kan PSSI ternyata punya utang. Ya. Nah makanya itu butuh konten-konten kreator biar insight-nya bagus. Biar bisa nutupin itu bang. Oh pantesan kemarin timnas yang terakhir yang lawan Filipina itu udah dapat sponsor Mandiri. Itu salah satu SOW-nya adalah 1 kali konten reelsnya Pak Erick Thohir. Pas dinego, udah jangan dinego, bonus story 1. Bonus story. Bonus story 1 nih. Aduh lucu banget. Iya kan Mandiri kan ada. Ya. Tapi gue yakin, gue sih nggak usah dibantah lah itu. Karena kalau lu lihat sekarang PSSI itu punya 2 akun. Iya. PSSI dan timnas.indonesia. Oke. Nah kayaknya yang dibikin lebih bisnis Ya. itu timnas.indonesia. Ya. Ya kalau lu perhatiin Ya. tuh mulai kayak Sponsor, Bang. ada sponsor. Sekarang highlight pertandingannya Ya. ada
logo-logo brand. Ya. Iya, ini berarti benar. Nah, ini pertanyaan nih. Oke. Yang kan kita masuk ke kualifikasi itu kan ada 6 negara. Ya. Kalau kita lolos langsung peringkat 1-2, lolos langsung Ya. kita. Kalau 3-4 kualifikasi lagi. Kan 6 negara itu ada Indonesianya. Menurut lo kita peringkat berapa nanti? 4 kalau gua. 4 berarti di bawah Australia, Jepang, Jepang sama satu lagi Arab Saudi. Arab Saudi. Iya. Jadi kita bisa nomor 4 ya. 4. Feeling gua sih 4. China apa? Taiwan ya itu sebetulnya. Bahrain. Sama China apa sih? Tiongkok ya? Tiongkok. Itu China Republik ya? Cina. Cina. Iya. Iya. Kita Gua sih bisa lah yakin ya. Bahrain kayaknya masih aman lah kalau Bahrain Bahrain. itu udah tua men, Bahrain men. Mbah. Mbah. Mbak. Astagfirullahalazim. Bangku sepak kok ya bang. Lo mau disepak pakai yang kiri apa yang kanan? Yang kanan nggak nyampe. Ya betul lah kalau kita 4 kita gua bisa 4 menang sih. lawan Bahrain kita bisa menang lah. Cina Kalau juga menurut Anggi kalau tanggal 29 gak jadi kiamat bisa tuh posisi 4. bisa. Posisi? Lo tau gak yang berita kiamat itu? Ya 29. Itu 29. Kalau 29 nggak kiamat bisa lah kayaknya menang. 29 itu kapan ya? 2 hari lagi kita syuting. Besok. Ah ini kita tayang tanggal berapa? Jangan satu orang ada yang nonton. Iya nih. Lucu banget. Sumpah ini lucu banget. Sumpah ini lagi syuting 29 kiamat. Yang tersisa dikit doang. Iya, nonton Ngapain siapa? syuting? Ngapain syuting? Orang pun bukan pas ini tanya juga orang masih sibuk nyelamatin diri. Udah gak ada men. Nggak ada. Sinyal udah gak ada. Sinyal nggak ada. Starlink udah keliling lagi. Starlink udah bukan di atas, udah keliling lagi. Lucu banget. Anjing lucu banget. Aduh, mana nih timnas? Iya ya, kayaknya harusnya sih. Nah ini dia. Lama-lama si Rama bete. Gue udah nulis ini gak diterusin. Aduh mana ya PSSI. Ya harusnya sih kalau menurut gue sih peringkat keempat ya. Nah gue juga setuju lah. Bahkan kalau dia bisa bikin kejutan menang lawan Jepang 2 kali ya. Karena kan kita Jepang 2 kali. Enggak gitu lah sekali-kali ini ya kita Siram nuntut kaki lah. gue bang biar Nggak. tumbuh bang. Nggak, kita nuntut Jepang dikit men. Kenapa? Lo kan waktu itu pernah gituin negara kita, lo sekarang ngalah dulu lah. Iya tapi nggak 2 kali, sekali masih mending. Nih ya, kan ada Indonesia, Arab, Australia, Bahrain, dan China, Tiongkok. Kayaknya Tiongkok, Bahrain masih bisa lah. Masih bisa ya? Masih bisa. Gue juga yakin masih bisa. Arab seri lah, 0-0, 1-1 masih bisa. Jepang sama Australia kagak. Kita pernah menang lawan Australia men. Kapan? Iya menang kita loh. Coba lo kapan kita menang lawan Australia? Tapi terakhir Menang kita. lawan Australia permainan kita bagus bang. Kita menang main Australia men. Yang Piala Asia ya? Iya. Australia bingung ngeliat kita main. Arab ngalahin Argentina tapi. Ih, Arab? Ngalahin Argentina, field goal. ya nggak apa-apa men. Susah. Atau gini, pegang apa? Nggak, kalau kita kalah dari Arab Saudi, setara kita sama Argentina men. Cocok loginya gak masuk kali. Tapi kan kalah kita bang sama Argentina bang. Kapan? Yang waktu friendly match itu kan belum ada naturalisasi yang banyak. Bro, Prancis juga kalah lawan Argentina. Nggak apa-apa lah. Gak apa-apa. Udah Nggak lah. apa-apa. Jadi selalu ada padanan prestasinya lah. Ada padanan prestasinya. Tapi kalau gue terakhir melihat timnas U16 kemarin, lu nonton gak timnas? Nonton U16? 6-1 Sapu bersih. harusnya. Sapu bersih semuanya tuh kemarin di grup. Dan kita lihat diasporanya cuma 2 atau 3. Nah, ini harapannya ini bisa berlanjut terus sampai di senior. Jadi naturalisasinya berkurang. Nah, lo coba aja di klik itu. Yang menang Piala AFF U16 itu sekarang pemain-pemainnya pada kemana? Selebgram. Itulah maksud gua. Jadi pembinaan itu Lapangan dia bang. ya Pindah lapangan. nah, Pindah itulah. lapangan ya, pindah Maksud lapangan gua adalah tugas PSSI, tugas pemerintah. Kalau pembinaan itu jangan stop. Menang U16 terus selesai. Iya, Direkrut lagi yang lain yang masuk di atasnya. Buat para atlet ya gue kasih pesan ya, selain jauhin narkoba, jauhin rokok, jauhin narkoba, jauhin juga cewek-cewek selebgram ya. Itu pantangan yang paling berat. Ya, Aduh, ya berarti gue ngambil kesimpulan tadi bahwa disabilitas nggak cuman masalah. lo ngambil kesimpulan mulu kapan ngasihnya? Hah? Ngambil kesimpulan. Oke, gue memberikan kesimpulan. Gue memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya programnya udah ada, Programnya udah ada. tapi tidak merata sampai ke bawah. Iya. Betul kan ya? Benar. Tidak merata sampai ke bawah sehingga kesempatannya jadi tertutup lagi.
Walaupun di atas membuka, tapi di bawah menutup. Nah bener bang. Betul ya. Di atas tuh ternyata program bagus, cuman di daerahnya aja. Di yang daerahnya banyak bermasalah. Dan buat yang tadi kita bahas sepak bola ya Hensat ya, sabar-sabar ya. Tapi lu tuh korban tuh sih. Enggak, menurut gue sih emang tumbal aja sih. Yang ngebully pengennya, padahal gue gak baca juga. Yang pansos ke gue juga banyak tuh, jadi ngebully ya diharapin gue tuh marah balik. Enggak men, gak baca gue. Potongan-potongannya sih yang bikin panas itu. Iya. Apa contohnya? Yang tadi gue bilang bahwa ada satu potongan yang lu sama Pak Hamdan, yang lo bilang, oh menang terus tapi nggak dapat piala, itu mah bukan proses gitu loh. Menang dapat pialanya kapan gitu. Itu kan pertanyaan wajar. Iya, cuman dipotong dan digoreng. Sebagai pecinta sepak bola yang merindukan kemenangan, merindukan. Oke, ini closing untuk menyelamatkan ini ya, bukan menyelamatkan tapi kita pengen tahu. Lo ngapain dibully aja nih program. Piala AFF lebih penting mana? Piala AFF atau Piala Asia? Ya Piala Asia lah. Nanti kalau Piala AFF kita nggak menang, nggak apa-apa nih nanti. Mestinya menang lah, kita runner up mulu. Tapi kalau pakai tim pelapis nggak apa-apa dong, nggak menang dong. Janganlah. Tetap harus dapat piala juga kita ya. Kita menang lah. Harus menang. Bro itu AFF sekali aja bro, please. Udah berkali-kali men. Kita runner. Iya kan lo nonton kan kita. Wah ini tahun ini kita menang nih, tahun ini kita menang nih. Lewat lagi, runner up lagi. Gak ngerti juga kenapa tiba-tiba kita tuh jadi belangsak aja pasti final. Ya namanya juga bandar. Gimana? Ada yang mau disampaikan? Dia mungkin yang ngomong ya. Bukan gue. Ada yang mau disampaikan lagi? Tapi emang bener bang. Apa lagi kan? Bener lagi nih. Enggak, gue pada dasarnya gue pengen banget ngelihat kita angkat piala. Dan itu wajar. Ya gue suka Liverpool menang proses. Tapi begitu dia ngangkat piala, alhamdulillah udah lega men. Kalau dari Anggi apa yang ingin disampaikan mungkin tentang disabilitas, tentang politik, bebas apapun. Ya mungkin untuk kesetaraannya lebih aja lah bang. Dan kalaupun udah ada keputusannya atau peraturannya, coba lebih ditekankan lagi seperti pekerjaan tadi. Jadi disabilitas lainnya tuh nggak pada nganggur dan nggak pada live TikTok semua ya bang. Jadi kita tuh punya pekerjaan yang tetap. Dan punya dapat kesempatan yang banyak. Siapa tahu ada jadi kayak Anggi, selebgram, konten kreator. Iya benar. Dan pembinaannya itu jangan cuma ngasih uang aja gitu, tapi dikasih pelatihan. Karena disabilitas tidak butuh uang, tapi butuh skill. Benar, dan butuh kepercayaan. Sehingga bisa jadi staf presiden sekaligus komisaris dari Mahaka. Ya. Oke. Ya. Ya udah itu aja. Itu kayak itu ya. Kan ada yang ngomong ya, kalau gua tuh mesti sabar nungguin prestasi timnas ya. Itu umur masih belasan men. Gua pernah nih sekarang umur kepala 4, lu sabar gimana ceritanya? Bang, jangan jadi disabilitas pertama masuk penjara bang. Closing. Udah. Halo. Makasih ya, ketemu lagi. Masih tapping.